Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah manajemen risiko. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi dampak risiko pada organisasi. Saudara, risiko adalah sesuatu yang dapat berdampak, melemahkan, meningkatkan, atau menimbulkan keraguan tentang pencapaian tujuan perusahaan. Proses inti organisasi ditentukan oleh tujuan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan atau stakeholder. Risiko yang signifikan dapat melekat tidak hanya pada fitur organisasi, tujuan perusahaan, dan harapan pemangku kepentingan, tetapi juga ketergantungan utama organisasi. Saudara, perusahaan atau organisasi perlu mempertimbangkan risiko di luar konteks yang memunculkan risiko tersebut. Risiko akan lebih besar dalam keadaan perubahan. Analisis yang lebih kuat dapat dicapai ketika perusahaan mengadopsi pendekatan dependency driven. Saudara, gambar 21 memberikan ilustrasi opsi untuk attachment of risk. Risiko ditunjukkan dalam diagram sebagai mampu memengaruhi dependensi utama yang memberikan proses inti organisasi, tujuan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan, membantu mendefinisikan proses inti organisasi. Proses inti ini adalah komponen kunci dari model bisnis dan dapat berhubungan dengan operasi, proyek, dan strategi perusahaan. Maksud dari gambar 21 adalah untuk menunjukkan bahwa risiko yang signifikan dapat melampirkan ke fitur organisasi selain tujuan perusahaan. Risiko yang signifikan dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan ketergantungan utama organisasi, tujuan perusahaan, dan atau harapan pemangku kepentingan, serta dengan analisis proses inti organisasi. Dalam membangun krisis keuangan baru-baru ini, bank dan lembaga keuangan lainnya didirikan tujuan operasional dan strategis. Dengan menganalisis tujuan ini dan mengidentifikasi risiko yang dapat mencegah pencapaian tersebut, manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan berisiko tinggi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan organisasi. Ini contoh menggambarkan bahwa melampirkan risiko ke atribut selain tujuan tidak hanya mungkin, tetapi mungkin diinginkan dalam keadaan ini. Saudara, hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negatif. Yang pertama, mentolerir, menerima atau mempertahankan. Yang kedua, kontrol atau mengurangi. Yang ketiga adalah transfer, yaitu transfer asuransi atau kontrak. Yang keempat adalah mengakhiri, menghindari, atau menghilangkan. Saudara, tabel 27.2 memberikan contoh kisaran risiko yang berpotensi signifikan terkait dengan firm risk scorecard. Ketika risiko bahaya terwujud, tindakan perlu diambil untuk mengurangi dan membatasi dampaknya. Finansial, yaitu ketersediaan dana keuangan, dana dari perusahaan induk tidak mencukupi. Alokasi dana atau keuangan yang benar, laba yang tidak memadai karena salah keputusan belanja modal. Pengendalian internal atau penipuan, fraud terjadi karena internal kontrol yang tidak memadai. Liabilitas terkendali, contoh risiko signifikannya adalah liabilitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan timbul dalam dana pensiun. Reputasional atau merek, contoh risiko signifikannya adalah bahwa penarikan produk menyebabkan kerusakan pada image dan brand produk. Opini publik,
risikonya adalah kehilangan penjualan atau pendapatan karena perubahan dalam selera publik, marketplace, perilaku pesaing, di mana kompetitor yang menurunkan harga akan memenangkan pangsa pasar. Saudara, rasio risk reward adalah rasio yang digunakan oleh banyak investor atau trader untuk membandingkan imbal hasil yang diharapkan dari sebuah investasi dengan jumlah risiko yang diambil untuk mendapatkan imbal hasil tadi. Rasio ini diperhitungkan secara matematis dengan membagi besar potensi kerugian trader jika harga bergerak ke arah yang tak terduga sebelumnya. Dengan kata lain, risiko. Dengan besar potensi profit yang diharapkan akan diterima trader ketika posisi ditutup. Gambar 22 menunjukkan risk and reward, return untuk produk baru atau bisnis baru. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, risk adalah risiko, sedangkan pengertian attitude adalah sikap. Maka pengertian dari risk attitude adalah sikap atau kondisi pikiran yang berhubungan dengan ketidakpastian yang dapat memiliki efek positif atau negatif pada suatu tujuan. Risk attitude menghadapi ketidakpastian adalah respon yang dilakukan oleh individu maupun organisasi agar tujuan bisa tercapai. Risk appetite adalah suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, atau mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Berbeda dengan risk tolerance atau attitude, risk appetite ini adalah dalam perspektif perusahaan. Saudara, risk appetite selera atau nafsu adalah suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Berbeda dengan risk tolerance, risk attitude, risk appetite ini ada dalam perspektif perusahaan. Risk tolerance didefinisikan sebagai tingkat risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Dengan demikian, toleransi risiko dapat dijelaskan sebagai rentang toleransi terhadap target level perusahaan. Risiko terkadang diartikan sebagai ketidakpastian hasil. Risiko pengendalian merupakan risiko yang paling sulit untuk diidentifikasi dan didefinisikan. Ketidakjelasan sasaran akan meningkatkan ketidakpastian hasil. Alat bantu atau sarana untuk merepresentasikan proses manajemen risiko, menganalisis sebab atau dampak suatu risiko bow tie. Sasaran yang baik adalah sasaran yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound, atau disingkat dengan SMART. Saudara, demikian pembahasan tentang tipe risiko. Silakan saudara baca lagi buku-buku referensi yang relevan. Tak lupa diskusikan dan simak materi yang disampaikan dosen pengampu saudara di kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.